Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di video pembelajaran Pak Ferry. Melanjutkan pertemuan yang sebelumnya, kali ini kita masih mempelajari tentang ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran. Masih data tunggal, namun bentuk yang sekarang adalah tabel distribusi frekuensi. Seperti apa itu? Perhatikan penjelasan selanjutnya. Sebagai contoh, di sini Pak Ferry punya sebuah tabel. Nah, tabel ini disebut dengan tabel distribusi frekuensi. Nah, ini frekuensinya atau banyaknya ya dari data tunggal. Oke, di sini terdapat dua kolom, yaitu tentang nilai dan tentang frekuensi atau banyaknya. Cara membaca tabel ini adalah di sini ada kolom nilai, isinya 70 sampai 100 ya. Bisa diamati sendiri. Kemudian untuk kolom kedua itu tentang frekuensi atau banyaknya. Nah, di sini frekuensi pertama 8 sampai frekuensi yang terakhir adalah 1. Maksudnya adalah yang dapat nilai 70 itu ada 8 orang dan seterusnya. Bisa dilihat ya, dapat nilai 100 ada 1 orang. Nah, kemudian baris yang terakhir ini adalah totalnya ya. Total frekuensinya adalah 32. Tabel ini akan Pak Ferry jadikan contoh soal untuk kalian memahami tentang ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran. Oke, yang pertama adalah pertanyaannya, tentukan median data ini. Maksud Pak Ferry adalah tentukan rata-rata dari tabel distribusi frekuensi data tunggal ini. Rumus yang kalian pakai adalah sebagai berikut. Kalau pada konsepnya rumus rata-rata itu kayak yang kemarin ya, yaitu jumlah nilai pada data ini dibagi dengan banyaknya datanya. Selanjutnya kita jumlahkan nilainya ya. Nah, untuk menjumlahkan nilai ini tidak kalian jumlahin semuanya gitu. Salah ya. Tapi kita harus kalikan dengan frekuensi masing-masing. 70 kali 8 ini, 80 kali 6 ini ya, dan seterusnya sampai 100 kali 1 ini. Bisa dipahami ya nilai-nilai ini ya. Kemudian dibagi dengan banyaknya frekuensinya. Nah, banyaknya frekuensi ini. Nah, ini ya 32. Pak Ferry rasa nggak terlalu sulit ya. Selanjutnya kita totalin untuk yang pembilang ini ya. Totalnya adalah ini. 2645, 42-nya turun. Hasil pembagiannya adalah ini ya. 82,65625 atau boleh Pak Ferry bulatkan menjadi 1 desimal aja ya. 82,6 di belakangnya angka 5 ke atas ya, maka jadi 82,7. Inilah rata-rata dari tabel di samping. Mudah ya, intinya ingat rumusnya. Cara menentukan jumlah itu gimana? Terus banyaknya itu gimana? Pertanyaan selanjutnya adalah modus. Oke, modus ini gimana? Modus ini kan nilai yang sering muncul atau dalam hal tabel ini nilai yang paling banyak frekuensinya, yaitu terjadi di frekuensi 12, yaitu dengan nilai 90. Mudah ya? Selanjutnya adalah kuartil. Di mana di sini ada 3 bagian ya, yaitu kuartil bawah atau Q1, kuartil tengah atau median. Nah, ini sama aja median ya. Jadi kalau Q2 itu median. Makanya Pak Ferry di sini nggak balas median karena dia udah masuk ke kuartil. Selanjutnya adalah kuartil atas atau kuartil 3. Sedikit pembahasan dari pertemuan yang sebelumnya ya. Intinya kuartil itu adalah suatu data, misalkan datanya Pak Ferry simbolkan sebuah garis ya. Jadi kuartil 2 itu 50%-nya. Nah, ini adalah kuartil 2. Dari suatu data yang diurutkan dari yang kecil sampai yang terbesar. Nah, ini 50% itu kuartil 2 ya. Kemudian 25% itu adalah kuartil 1. Nah, ini adalah kuartil 1. Kemudian kuartil 3-nya adalah 75% dari keseluruhan data yang diurutkan ini adalah kuartil 3. Namun kemarin Pak Ferry nggak pakai rumus ya. Kali ini untuk pembahasan tabel ini Pak Ferry akan gunakan rumus. Silahkan dicatat ya. Jadi rumus kuartil itu Pak Ferry bedakan jadi 2 bentuk atau 2 kelompok ya, yaitu khusus
yang datanya atau frekuensinya itu bisa dibagi 4, total frekuensi ya. Dan untuk data yang frekuensinya totalnya tidak bisa dibagi 4. Oke, seperti ini rumusnya ya. Pak Ferry jelasin dulu. Rumus yang biru ini adalah khusus yang bisa dibagi 4 datanya ya. Kemudian untuk yang putih ini adalah rumus yang datanya tidak bisa dibagi 4. Kemudian untuk mencari Q1 ini bisa dilihat X ini maksudnya datum ya. Datum urutan gitu ya. Kalau dia X1 ya berarti datum ke-1 atau nilai pertama boleh. Atau nilai urutan yang pertama. Kalau gini Pak Ferry misalkan datum ke-4 ya berarti nilai pada urutan ke-4 dan seterusnya ya. Oke, silahkan dicatat saja ini ya. Nanti kita gunakan dalam penyelesaian soal untuk kuartil tabel distribusi frekuensi. Nah, kita kembali ke soal ini ya. Oke, jadi pertanyaannya adalah kuartil 1, 2, dan 3. Kita lihat dulu di sini. Oh, data ini frekuensinya totalnya 32. Bisa dibagi 4 apa enggak? Bisa ya, dibagi 4 itu 8. Maka rumus yang kita gunakan adalah rumus yang warna biru ini nak. Karena dia habis dibagi 4. Kalau nggak habis dibagi 4 ya pakai yang ini. Seperti itu. Mudah ya. Ini ada keterangan bahwa kuartil 2 pada rumus kiri kanan ini sama aja. Oke, ini rumus yang kita gunakan untuk kuartil 1 ya. Namun sebelumnya kita harus tahu dulu berapa dulu N-nya ya. N itu yang ini nak. Nah ini tuh N ya 32. Kita coba ya. Oke, N-nya kita ganti jadilah 32. 32 bagi 4 itu 8. Mudah ya. Selanjutnya yang ini 32 bagi 4 itu 8 tambah 1. Ini ya. Oke, sehingga ini turun. Ini ditambahin jadi 9 ya. Nah, apa maksudnya datum ke-8? Maksudnya adalah nilai pada urutan ke-8 dan nilai pada urutan ke-9 kita tambahin. Udah itu kita bagi 2. Siapa aja itu? Perhatikan pada tabel ini. Oke, di sini akan Pak Ferry buat kolom baru, kolom ketiga untuk urutannya atau istilah dalam matematikanya itu frekuensi kumulatif. Oke, 8 itu nilai 70 ada 8 ya. Berarti nilai pertama sampai nilai ke-8 itu adalah nilai 70 ya. Ini ada 6 nih, berarti ini udah 8, urutan ke-9 ya. Nilai ke-9, urutan yang ke-9 sampai urutan yang ke-8 tambah 6 itu 14 ya. Oke, jadi urutan ke-9 sampai 14 itu nilai 80, karena ada 6 kali ya. Selanjutnya demikian. Ini habis urutan ke-15, urutan ke-15 itu masuk di nilai 85 ya. Sampai jumlahin jadi 19. Urutan ke-20 sampai jumlahin 19 tambah 12 itu berapa? 31 ya nak ya. Jadi urutan ke-20 sampai urutan ke-31 itu nilai 90. Yang terakhir tambahin 32. Oke. Jadi urutan yang terakhir adalah bernilai 100. 31 tambah 1 ya, 32. Kita lanjutkan ke sini sama dengan kita cari datum ke-8. 8 itu nah ini nih. Datum ke-8 ada di sini ya, yaitu dinilai 70. Ditambah datum ke-9 ada di mana? Nah, di sini nih. Datum ke-9 ada di baris kedua, yaitu nilai 80. Udah itu duanya turun. Nyambung ya? Sehingga Q1-nya kita jumlahin. 70 tambah 80 itu 150 bagi 2, yaitu 75 adalah kuartil satunya. Mudah ya? Selanjutnya adalah kuartil 2 atau kuartil tengah atau median boleh lah ya. Kita cari Q2. Oke. Kita cari N-nya tadi 32 ya nak ya. Ini 32 bagi 2 itu adalah berapa? 16. Ditambah 32 bagi 2 itu 16 tambah 1 17 bagi 2. Lanjut lagi, mudah-mudahan ngerti ya. Q2. Oke, kita cari urutan ke-16 ada di mana urutan 16? Oke, ada di sini ya. Nih 15 sampai 19 itu ada 16 di dalamnya, yaitu nilai 85 ditambah
Urutan ke-17 ada di mana? Masih di sini ya. 15 sampai 19 itu ada urutan 17. Maka masih 85. Duanya turun. Oke, sehingga selanjutnya kita tinggal jumlahin ya. 85 tambah 5 bagi 2 tetap 85. Jadi kuartil kedua, kuartil kedua adalah 85 nilainya. Mudah ya? Oke, pertanyaan selanjutnya adalah kuartil atas, kuartil 3 ya. Lanjut, kuartil 3 sama dengan datum 3N. 3, Pak Beri tulis ya. 3N itu berarti 3 kali 32 bagi 4, gini ya. Ditambah, oke, seperti ini ya. Intinya N-nya ganti aja dengan 32. Selanjutnya adalah 32 dengan 4 coret jadi 8. 8 kali 3 itu adalah 24. Datum ke-24. Ditambah dengan 32 coret dengan 4 itu 8. 8 kali 3, 24 tambah 1, 25. Bagi 2. Sehingga datum yang ke-24 itu siapa? Mana 24? Ada di sini nih. Ada di 20 sampai 31, yaitu nilai 90. Ditambah datum ke-25. Masih ada di sini, yaitu nilai 90 bagi 2. Sehingga kuartil atasnya adalah 90 tambah 90 bagi 2 itu tetap 90. Ini jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Pertanyaan selanjutnya adalah jangkauan dari data ini. Kita ingat lagi jangkauan itu apa ya? Yaitu nilai terbesar dikurangi nilai yang terkecil. Nilai terbesar itu 100. Nilai terkecil itu 70. Berarti tinggal kita kurangi aja ya. Oke, jadi seperti ini. Kurangnya adalah 30 nilai dari jangkauan. Pertanyaan selanjutnya adalah jangkauan antar kuartil atau simbolnya adalah H. Ini ya. Rumusnya apa? Masih ingat nggak? Rumusnya adalah kuartil atas dikurangi dengan kuartil bawah. Hanya turun. Kuartil atas tadi 90. Kuartil bawahnya 75. Oke, selisihnya adalah berapa nih? Yaitu 15. Mudah ya? Pertanyaan selanjutnya adalah apa? QD itu masih ingat? QD adalah simpangan kuartil. Rumusnya apa? Rumusnya adalah setengah dari nilai H atau setengah dari jangkauan antar kuartilnya. Oke, QD sama dengan setengah. Tadi nilai H-nya ingat nggak? Nah, ini nilai H-nya Pak Beri tulis bawahnya, 15. QD sama dengan 15 kali 1, 15 bagi 2, 7,5. Jadi inilah nilai dari simpangan kuartilnya. Oke, demikian penjelasan dari Pak Ferry terkait ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran data frekuensi tunggal. Mudah-mudahan dapat kalian pahami dengan baik ya, dan bermanfaat untuk kalian tentunya. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.